Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Merlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, mungkin banyak dari kita udah pernah sering dengar ya penyakit bronkitis gitu ya. Nah, penyakit bronkitis ini adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan. Biasanya orang yang mengalami bronkitis ini akan mengalami gejala batuk-batuk, dan batuk-batuknya ini bisa bertahan antara seminggu sampai 2 minggu. Nah, bertepatan dengan hari ini tanggal 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia, kita akan membahas seputar penanganan bronkitis seperti itu. Namun sebelum bahasnya, kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang latihan pernapasan untuk meningkatkan fungsi paru. Kita lihat yang pertama pemirsa. Latihan pernapasan diafragma. Saya bacakan ya pemirsa ya. Latihan pernapasan ini melibatkan diafragma dan bagian perut. Nah, teknik yang satu ini disebut dapat membantu memudahkan usaha Anda saat menarik napas. Nah, pada pernapasan ini udara yang masuk akan membuat bagian perut terisi penuh sehingga mengembang, dan sedangkan dada tidak bergerak banyak. Lakukan latihan ini setidaknya 5 menit dalam sehari ya. Jadi diafragmanya diatur pernapasannya ya. Oke, kita lanjut poin yang kedua pemirsa. Latihan pursed lips breathing. Nah, dilansir dari laman COPD Foundation, teknik pernapasan ini sangat dianjurkan untuk Anda yang menderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Anda dilatih untuk mengurangi jumlah napas yang Anda ambil dan membuat saluran udara Anda terbuka lebih lama. Nah, untuk melatihnya cukup bernapas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut selama mungkin dengan bibir mengerucut. Nah, ini saya nggak bisa praktekin ya pemirsa karena ketutup masker. Gitu ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Latihan rib stretch. Nah, teknik latihan pernapasan ini cukup mudah untuk dilakukan ya pemirsa. Kunci dari latihan ini adalah menahan sebanyak mungkin udara di paru-paru selama 10 sampai 25 detik. Nah, teknik ini dapat membantu meningkatkan kapasitas paru-paru jika Anda rutin berlatih minimal sehari sekali. Nah, agar hasilnya lebih efektif, latihan pernapasan ini sebaiknya dilakukan 3 kali sehari. Anda bisa menjalankan latihan selama 2 sampai 5 menit setiap sesinya. Oke, kita lanjut latihan selanjutnya pemirsa. Latihan numbered breathing. Nah, latihan pernapasan ini bisa bermanfaat untuk siapa saja yang ingin meningkatkan kapasitas paru-parunya. Nah, dengan teknik latihan pernapasan ini Anda harus melakukan perhitungan hingga 8 kali tanpa berhenti. Oke, kita lihat latihan yang terakhir pemirsa. Latihan kekuatan paru pranayama. Nah, teknik latihan pernapasan ini dilakukan sambil duduk dengan bergantian menggunakan lubang hidung kanan dan juga kiri. Oke, itu tadi beberapa latihan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan fungsi paru, dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang latihan pernapasan untuk meningkatkan fungsi paru. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Nurinus Dwi Nuring Tias, SPKFRK MEPIT, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Selamat pagi Dr. Nuri, apa kabar? Selamat pagi, salam sehat, sehat semua pastinya ya. Sehat sekali semua. Kenal Mas Raden ini. Terima kasih Dr. Nuri, ini semangat sekali ya dok ya, kita mulai hari Senin ini dengan semangat. Oke. Semangat, sudah 10 November jadinya merah putih ya Mas. Wah, sangat luar biasa ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas satu hal yang mungkin ya menjadi concern kita semuanya di masa pandemi ya dok ya. Mungkin dulu orang nggak pernah pakai masker, sekarang harus pakai masker sehingga mungkin pernapasannya agak sama kayak saya lagi siaran gini dok, ini agak terengah-engah juga karena kita pakai masker seperti itu. Nah, kita akan membahas latihan pernapasan untuk meningkatkan fungsi paru. Yang pertama adalah latihan pernapasan diafragma. Ini gimana nih dok? Iya, dulu bernafas kayaknya oke, karena bernafas itu adalah lahir udah bisa bernafas gitu ya Mas Raden ya. Betul. Oke, jadi nggak dipikirkan giliran sekarang sudah COVID, butuh oksigen, padahal di sekitar kita banyak oksigen yang tidak perlu membayar. Jadi
bernafas itu tidak hanya keluar masuknya udara, tapi bernafas itu adalah untuk kehidupan. Itu Betul. dia. Setuju nggak Mas Raden? Betul, setuju Untuk dok. kehidupan ya tuh. Bukan cuma hidup bernafas, tapi juga untuk energi kita. Betul. Mas Raden pernah dengar nggak ada orang puasa bernafas? Nggak ada dok. Nggak ada ya tuh. Oke. Jadi tadi Mas Raden sudah mengatakan, nah yang ingin saya ini adalah bukan mengisi perut, Mas Raden, tetap mengisi paru-paru, tapi dengan perutnya yang berkembang. Oke, barangkali saya memberikan, coba Mas Raden membayangkan di badan kita, ini yang merah ini adalah rongga dada, yang ini adalah perut. Jadi bayangkan badan kita itu terdiri dari 2 balon sesungguhnya, balon dada dan balon di perut. Jadi tetap kalau udara masuknya adalah di paru-paru. Mengapa kemudian perut yang berkembang? Karena belajar dong. Dulu Mas Raden belajar diafragma di mana Mas? SD atau SMP atau SMA? Kayaknya SMP ya dok ya. Apa lupa kalau SMP ya. Diafragma itu semua kayaknya tahu. Diafragma itu sekat antara dada dan perut. Ya. Nah, ini karena ini hari paru dan tadi bicaranya bronkitis, ada persistent breathing. Paru-paru kita itu sesungguhnya secara garis besar ada hanya 2. Volumenya, paru-parunya yang suka dimasak itu, dan kemudian jalan udaranya. Mas, tadi siapa tuh yang macet di kapuk? Itu adalah jalan untuk menuju kantor, gitu ya. Jadi denger nih dokter ya. Dengar, kuping saya. Jadi udara itu masuk dari ini, kemudian masuk ke paru-paru. Oke, sekarang kita membicarakan parunya. Nanti saya akan bicarakan jalan udaranya. Jadi paru-paru kita itu ada volumenya. Volume yang paling besar kalau diafragmanya bergerak turun. Jadi diafragma itu kalau istirahat bentuknya dome shape gini ke atas. Coba Mas Raden keluarkan udaranya, pernafasannya sampai habis, tiup sampai habis. Oke, nah pada waktu habis ini dome shape-nya ke atas. Coba Mas Raden tarik nafas terus sampai penuh. Ini akan ke bawah. Oke. Coba satu tangan coba keluarkan nafas lagi, tangannya ditaruh di perut satu. Oke, rasakan perutnya mengembang, terus turun. Iya. Oke. Nah, itu adalah untuk mengisi volume galonan kita sesungguhnya besar. COVID itu gangguannya adalah pada volume parunya. Itu dia. Jadi latihan-latihan ini diperlukan kalau ada gangguan terutama pada jaringan parunya. Ini seperti pada penyakit yang menyertai COVID, pada orang tua. Nanti ini seluruh latihan ini bisa dikerjakan bersama-sama, tidak terpisah. Nanti saya pandu. Jadi ini adalah volume. Jadi ini nanti ada kaitannya dengan yang breathing count tadi dan sebagainya. Jadi ini ada sesuatu yang tadi disampaikan Mas Raden adalah bisa dibuat suatu paket latihan. Jadi nggak usah diafragmanya sendiri, persistent breathing-nya sendiri, karena ini bisa dijadikan satu paket. Jadi ini adalah untuk penyakit-penyakit yang mengganggu atau hal-hal nggak usah sakit. Ibu-ibu yang pakai kain, pakai korset itu juga menjadi kecil volumenya karena perutnya nggak bisa mengembang. Jadi nggak usah tunggu sakit. Latihan ini dikerjakan untuk memperkuat diafragmanya, untuk memperbanyak volume udara yang masuk. Jadi Mas Raden sambil berdiri gitu, tarik nafas dalam. Karena belum ada malaikat yang Mas Raden tadi 3 liter loh. Mas Raden utang 2 liter gitu. Jadi manfaatkan sebelum antri di mana tuh Mas ya? Tempat ngisi oksigen. Ada oksigen banyak di sekitar kita. Oke. Apakah cukup? Nanti kita gabung dengan yang lain-lainnya ya. Oke. Dokter Nuri. Bernafas itu tidak untuk
mengeluar masukkan udara, tapi itu adalah kehidupan dan energi. Yes, karena diperlukan untuk mengolah makanan kita. Betul. Makasih. Oke, penjelasan sangat luar biasa detail nih dari Dokter Nuri ya dok ya. Setelah diafragma ini ada, mungkin tadi kan dokter juga menyebut bisa dipaketkan bareng gitu ya. Tapi selanjutnya kita bahas dulu nih, first sleep breathing ini gimana nih dok? Ya, tadi kan saya mengatakan ini adalah jaringan parunya. Mas Raden nanti untuk kesini lewat kapuk. Nah, Mas Raden kalau bernafas masuk udaranya lewat mana? Lewat dada ya dok? Tenggorokan? Nah, hidung. Hidung. Nah, baru masuk ke paru-parunya kan? Okay. Hidung, kemudian jalan udara. Oke. Tadi Mas Raden bilang apa? Bronkitis, batuk-batuk. Oke. Jadi selain volume udara, ini ada kemudian jalan udara. Volume udara ini untuk mengisi volume suatu saat harus dikeluarkan. Ya kan Mas Adin, masa tarik nafas terus? Kan ada keluarnya ya? Betul. Oke, Mas Adin bicara itu kan juga memakai udara. Udara yang dikeluarkan menggetarkan pita suara, sehingga volume atau latihan ini penting untuk seperti Mas Raden nih, yang penyiar, yang penyanyi, gitu-gitu ya. Nah, bagaimana dengan first sleep breathing? First sleep breathing ini terutama untuk pada waktu gangguan pada saluran udara. Ya. Ini biasanya kalau orang sesek, Mas Raden punya keluarga yang ada gangguan asma atau yang disebutnya PPOK nggak? Kebetulan nggak ada dok, tapi teman ada. Ada. Nafas kan pendek-pendek ya. Pendek-pendek itu artinya volumenya menjadi kecil. Ada dua hal yang didapatkan. Jadi first sleep breathing ini biasanya dimulai dengan kita melakukan deep breathing. Deep breathing itu dengan bernafas dengan diafragma sedalam mungkin. Okay? Kemudian dikeluarkan pelan-pelan. Ini untuk menaikkan namanya tidal volume. Jadi kita kalau bernafas biasa itu ada volume yang ya udah segitu gitu ya. Tidal volume. Tapi kemudian dengan latihan dalam tidal breathing-nya naik sehingga laju pernapasannya menurun. Kami namakan respiratory rate menurun. Satu itu untuk respiratory rate. Kemudian PPOK ini ada udara yang tertrap di dalam paru-paru, terperangkap, nggak bisa sepenuhnya keluar. Dengan first sleep itu udara diharapkan keluar. Dua. Ketiga, yang suka batuk-batuk, orang PPOK, orang asma itu banyak riaknya. Oke? Ini sesudah dikerjakan beberapa kali, nafas pendek, keluar, nafas pendek, keluar. Yang terakhir tahan nafas, plek, batuk, ini riaknya akan keluar. Jadi first sleep breathing ditambah diaphragmatic breathing akan membuka volume paru, akan membersihkan jalan udara. Oke. Dokter Nuri, ini karena kita terbatas waktu dok, kita waktunya tinggal 1 menit lagi dok, boleh digabungkan nggak dok secara singkat antara rib stretch dan numbered breathing? Ya. Jadi rib stretch itu adalah sangkarnya paru-paru itu kalau ini bergerak ke atas dan ke samping. Oke. Bergeraklah, dengan begitu sangkarnya akan terbuka dengan bagus. Nah, itu juga volume. Number breathing itu bukan latihan, itu uji. Kalau kita menarik nafas terus kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu kita mengukur volume paru secara sederhana. Oke. Dokter Nuri, ini penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin nextnya kita akan buat satu episode khusus ngomongin latihan pernapasan bareng sama Dokter Nuri ya dok ya. Baik. Iya, dan pranayama itu menggabung semuanya tapi dengan santai. Baik. Terima kasih Dokter Nuri, sehat selalu. Selamat pagi. Oke, selamat pagi, salam. Iya, salam sehat selalu. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali.
Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, penanganan bronkitis dalam rangka Hari Penyakit Paru yang jatuh setiap tanggal 15 November. Nah, pemirsa, kalau kita ngomongin paru, ini kan erat kaitannya dengan pernapasan ya, apalagi bronkitis. Peradangan yang menyerang saluran utama pernapasan ini menjadi concern kita bersama. Apalagi kalau tadi di segmen sebelumnya dengan Dr. Nuri ya, kita berbicara tentang bagaimana kemudian di masa pandemi ini gitu ya, kita berhadapan erat dengan sistem pernapasan kita. Kenapa? Pastilah ya, kita tahu dengan COVID-19 ini kan memang menyerang sistem pernapasan kita ya. Apalagi kemarin kita juga dengar beberapa istilah seperti happy hypoxia, segala macam yang akhirnya berkaitan erat dengan permasalahan paru kita gitu ya, sistem pernapasan. Coba sekarang Anda bayangkan deh, Anda notice nggak? Dulu ya, sebelum ini kalau saya notice banget nih pemirsa. Dulu sebelum pandemi ini kita berpikir enak bernapas gitu ya, oksigen ada di mana-mana gitu kan. Tadi seperti dijelaskan oleh Dr. Nuri seperti itu ya, bagaimana kemudian kita bisa bernapas bebas, oksigen tersedia di mana-mana. Tapi di masa pandemi ini kita melihat bagaimana kemudian aktivitas kita terbatasi ya dalam rangka prokes sebenarnya. Tapi kalau kita berpikir gini, aduh sekarang bernapas agak susah ya, seperti saya gitu ya. Kalau dulu mungkin saya siaran lumayan nyaman gitu ya ngomongnya, tapi sekarang siarannya harus pakai masker gitu. Dan ini sudah berlangsung kurang lebih setahun belakangan. Ada beda nggak antara bernapas gitu ya, biasa tidak pakai masker dengan bernapas pakai masker? Pasti beda, apalagi untuk mereka yang suka berolahraga. Satu sisi ingin sehat berolahraga, tapi satu sisi kita juga harus tetap prokes gitu ya, pakai masker. Apalagi untuk yang sepedahan gitu ya, yang go west seperti itu ya, ini juga menjadi permasalahan kita bersama. Nah, untuk membahas tentang penanganan bronkitis ini telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Tina Reisa, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Tina. Selamat pagi, Dr. Tina. Halo, selamat pagi, Dr. Tina. Bisa dengar suara saya, Dok? Halo. Halo, Dr. Tina. Selamat pagi, Dr. Tina. Bisa dengar suara saya, Dok? Halo. Selamat pagi, Dr. Tina. Halo, selamat pagi, Dr. Tina. Bisa dengar suara saya, Dok? Oke, sepertinya kita mengalami gangguan sinyal atau teknis bersama Dr. Tina. Kita akan coba menghubungi kembali Dr. Tina ya. Apalagi kalau kita lihat saluran pernapasan ini, ya manusia hidup dengan bernapas ya. Kalau tadi kata Dr. Nuri, pernah nggak menemukan orang puasa napas? Nggak ada lah ya. Puasa napas itu kalau sudah ada titelnya ALM gitu ya, alias almarhum ya, itu namanya puasa napas. Tapi kita memang ini menjadi challenge terberat kita di masa pandemi, di mana kita harus menjaga gitu ya pola pernapasan kita dari yang dulunya bisa bebas, leluasa gitu ya, sekarang harus terbatasi. Nah, apalagi untuk mereka-mereka yang mengalami bronkitis ya. Bronkitis ini memang kalau kita berbicara tentang gangguan gitu ya, ini sangat mengganggu sekali. Apalagi sering nih, mungkin di sekitar kita atau Anda sendiri gitu ya, pernah mengalami atau melihat gitu orang yang aduh ini kok udah berapa hari atau berapa minggu gitu ya, ini ngalamin batuk-batuk terus seperti itu. Nah, kita akan coba tanyakan sebenarnya bronkitis ini seperti apa. Kita akan coba sapa kembali Dr. Tina Reisa, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi, Dr. Tina. Pagi, teman-teman Dr. Pati, sahabat semua ya. Amin, terima kasih. Semoga kita sehat selalu ya, Dr. Tina ya. Dok, boleh dijelaskan Dok, fungsi bronkus ini seperti apa dan cara kerjanya gimana nih Dok? Ya, jadi untuk fungsi bronkus ya, bronkus itu perlu kita tahu bahwa adalah suatu bagian dari saluran nafas dari sistem pernapasan yang fungsinya adalah menghantarkan udara dan juga berfungsi dari respirasi. Jadi kalau kita lihat paru itu seperti percabangan pohon ya, dimulai dari tenggorokan
dimulai tenggorokan, kemudian dia akan bercabang menjadi dua, yaitu bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Nah, kemudian nanti dia akan terus bercabang-cabang seperti cabang pohon, dia menjadi cabang-cabang yang lebih kecil, seperti kita bilang namanya bronkiolus. Jadi fungsi dari bronkus ada dua, jadi satu untuk menghantarkan udara dan kedua adalah sebagai fungsi pernapasan, seperti itu. Oke, itu dari bronkusnya. Kalau bronkitis ini sendiri penyakit yang seperti apa kondisinya, Dok? Oke, bronkitis adalah bronkus dan itis ya. Jadi kalau misalnya bronkus ini tadi adalah percabangan dari saluran nafas. Kalau itis adalah infeksi atau peradangan. Jadi adalah peradangan di percabangan saluran nafas ini. Baik, pemirsa, sepertinya kita kembali mengalami gangguan dengan Dr. Tina. Kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Tina. Apakah masih bisa tersambung atau nanti kita akan coba hubungi lagi ya pemirsa. Memang kalau tadi disebutkan oleh Dr. Tina seperti itu ya, bagaimana kemudian terjadi gangguan pada bronkus yang akhirnya terjadi bronkitis antara bron dan juga itis seperti itu ya. Nah, kita akan coba hubungi lagi Dr. Tina. Iya, halo, maaf. Ya, silakan Dok, lanjutkan. Bisa dilanjut, Dok. Iya, jadi saya kembali lagi ya untuk bronkitis. Bronkitis adalah bronkus dan itis gitu ya. Jadi bronkus tadi adalah bagian dari saluran nafas dan itis adalah inflamasi atau peradangan. Maka bronkitis adalah peradangan di saluran nafas tersebut. Oke, kalau dari bronkitisnya sendiri ini ada jenis-jenisnya atau tipe-tipenya nggak sih, Dok? Baik pemirsa, sepertinya kita masih mengalami gangguan sinyal dengan Dr. Tina ya. Mungkin hari Senin ini sinyalnya kepakai di mana-mana ya, jadi terpecah-pecah. Nanti kita akan mencoba menghubungi kembali Dr. Tina seperti itu ya. Kalau kita berbicara tadi ya, disebutkan oleh Dr. Tina seperti itu, bagaimana kemudian bronkitis ini memang mengganggu aktivitas harian kita seperti itu ya. Karena memang kita tahu bahwasanya kalau ya ngomongin tentang pernapasan ini menjadi hal yang sangat concern bagi kita bersama ya, karena menjadi satu ya, manusia hidup dengan napas seperti itu. Kalau terjadi gangguan pernapasan seperti bronkitis gitu ya, apalagi kalau kita melihat ada orang yang mengalami gangguan pernapasan gitu ya, sampai batuk-batuk, itu kan sangat menyiksa sekali, apalagi kalau akhirnya menyerang paru-parunya gitu ya. Ini kan menjadi satu hal yang menjadi permasalahan besar sekali, karena kita berbicara tentang manusia, kita berbicara tentang nyawa, dan kita juga pasti berbicara tentang napas seperti itu. Nah, kita juga harus mengerti bahwasanya di masa pandemi ini juga kita concernnya harus jauh lebih deep lagi ya. Kalau berbicara tentang saluran pernapasan, kita akan mencoba hubungi kembali Dr. Tina. Halo, Dok. Oke, halo Dr. Tina. Oke, sepertinya belum tersambung. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin tentang pernapasan, kita memang harus lebih concern lagi ya. Apalagi bronkitis yang akhirnya menyerang saluran pernapasan kita. Dan ini bisa terjadi, pernah kan Anda pasti melihat ya, orang yang batuk-batuk ini pasti akan tersisa sekali. Mulai dari tenggorokannya pasti ada sakit, apalagi kalau kita ngomongin bronkitis, peradangan ya, pasti ada inflamasi di sana, ada peradangan di sana yang akhirnya membuat nurun akhirnya ke paru-paru seperti itu. Baik pemirsa, kita akan membahasnya lagi nanti setelah break, dan kita akan mencoba kembali menghubungi Dr. Tina Raisa yang ada di sana. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Tina Raisa SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Taruma. Kita lanjut lagi, Dr. Tina. Dok, kalau ngomongin tentang gejala bronkitis ini, gejalanya seperti apa ya, Dok? Kan kita taunya hanya batuk-batuk gitu, Dok. Iya, terima kasih. Jadi untuk bronkitis ini ya, kita bedakan ada dua. Ada yang akut, ada yang kronik. Kalau akut itu bisa berlangsung dalam beberapa hari sampai dalam seminggu. Ya, kalau misalnya yang kronik, dia lebih dari 1 bulan, bahkan lebih dari 3 bulan. Nah, gejalanya apa? Ya, kalau gejala ya dimulai dengan batuk. Ini adalah hal yang paling sering kita temukan, adalah gejala batuk. Batuk dengan sesak pada dahak, dan biasanya dahaknya lebih kental, berwarna putih.
Kemudian pilek, biasanya pilek ini terjadi sebelum batuk. Jadi pilek dulu, baru kemudian gejala batuknya muncul. Kemudian ada nyeri tenggorokan, nyeri otot, sakit kepala, dan suara serak. Ini gejala-gejala dari bronkitis. Sama saja antara akut dan kronik, hanya waktunya yang berbeda. Kalau akut dia ya berarti baru beberapa hari sampai dengan maksimal 3 minggu. Kalau lebih dari itu maka kita katakan kronik. Oke. Dok, ini kan kalau kita lihat ya dok ya, biasa kalau orang ngomongin penyakit paru kan gejala yang paling khas, yang paling sering terjadi adalah batuk dok. Maksudnya bisa dibedakan nggak sih, maksudnya ciri khas batuk ini yang ke bronkitis atau semuanya sama gitu? Iya, jadi banyak yang menyerupai ya, gejala pernapasan itu banyak menyerupai penyakit-penyakitnya. Apakah batuk juga bisa terjadi pada pasien tuberkulosis misalnya, pada pasien asma misalnya gitu ya. Cuman pada masing-masing penyakit itu memiliki ciri khas yang lain ya. Kalau misalnya bronkitis ya itu gejalanya seperti yang tadi saya sampaikan. Biasanya dalam waktu 5 hari atau seminggu dia akan hilang. Kemudian kalau misalnya kita bandingkan misalnya dengan pasien asma atau pasien tuberkulosis, contohnya asma. Biasanya kalau asma ini dia memang ada asma sebelumnya, atau memiliki genetik asma atau misalnya riwayat alergi terhadap debu dan lain-lain. Bronkitis bisa menjadi tanda awal terjadinya serangan asma tersebut. Nah, beda lagi contohnya misal dengan tuberkulosis. Tuberkulosis juga ada batuk, tapi sifatnya kronik. Ya, tadi yang saya bilang kalau misalnya batuknya baru awal, bisa kita kemungkinan bronkitis akut saja, tapi kalau misalnya batuknya sudah lebih dari 3 minggu, maka kita bisa pikirkan kemungkinan yang lain, contohnya seperti tuberkulosis. Biasanya tuberkulosis juga diikuti dengan penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, keringat malam, dan lain-lain. Gitu, Mas Raden. Oke, begitu juga dengan di masa pandemi ini kan juga COVID, ya dok ya. Ini salah satu juga kan batuk-batuk juga. Ini juga mungkin hampir bahasanya nyaru juga ya dok ya, hampir sama juga nggak sih? Iya, benar. Ya, jadi perlu saya sampaikan, jadi kalau misalnya bronkitis akut ya, ini terutama banyak disebabkan oleh virus. Bahkan salah satunya juga adalah SARS-CoV-2. Jadi paling sering kalau misalnya sebelum SARS-CoV ya, sebelum COVID ada, teman-teman mungkin banyak yang sering merasakan habis kelelahan, kehujanan, misalnya ya, jadi flu, batuk gitu ya. Nah, itu memang biasanya disebabkan oleh virus. Virusnya bisa virus influenza, virus rhinovirus, parainfluenza, itu yang paling sering sebelum COVID. Nah, COVID sendiri kalau juga bisa menyebabkan bronkitis akut ini. Jadi, merupakan salah satu penyebab dari bronkitis akut. Oke, kalau dari range usianya dok, maksudnya bisa mengalami bronkitis ini dari usia berapa aja atau sebenarnya dari segala range ketika memiliki faktor risiko atau penyebabnya terpicu ya akhirnya muncullah bronkitis ini sendiri dok? Iya, jadi untuk orang-orang yang bisa terjadi bronkitis akut yang usia berapa? Dari usia kecil bisa terjadi, namun biasanya pada usia kecil itu terjadinya di percabangan bronkus yang paling kecil atau kita bilangnya bronkiolus. Yang tadi saya sampaikan mulai dari tenggorokan kita itu namanya trakea, kemudian dia bercabang menjadi 2, ada bronkus utama kanan dan bronkus utama kiri. Lalu masing-masing itu akan bercabang lagi menjadi lebih kecil seperti percabangan pohon ya, itu namanya bronkiolus. Nah, pada anak-anak biasanya infeksinya atau peradangannya terjadi di saluran yang lebih kecil, sehingga namanya bronkiolitis. Nah, kan terjadi di bronkiolus, jadi peradangannya namanya bronkiolitis. Nah, pada usia dewasa itu bisa terjadi di percabangan utama bronkusnya atau percabangan yang lebih besar, maka namanya adalah bronkitis. Untuk penyebab tadi saya sudah sampaikan bahwa yang paling banyak 90% itu adalah virus. Ya, tadi ada rhinovirus, influenza dan lain-lain. Kemudian hanya 1% terjadi karena bakteri. Penyebab yang lain bisa atau tidak bisa. Contohnya alergen. Alergen itu misalnya ada yang pencetusnya ya, bisa debu, bisa dingin, kemudian bisa polusi juga, rokok gitu ya, atau misalnya terhirup cairan asam misalnya, itu juga bisa menyebabkan peradangan pada saluran nafasnya. Oke, dok, ini kan memang tadi ada 2 ya dok ya, akut dan kronik seperti itu. Kalau akut kan mungkin lebih ke agak lumayan tiba-tiba gitu ya terjadi seperti itu. Kalau kronik kan dia bertahap. Nah, kalau
deteksi dininya sendiri dok, apakah memang bronkitis ini bisa dideteksi baik yang akut ataupun kronik, apalagi kronik ya dok, ini kan perjalanannya lumayan lama, ini itu bisa dideteksi dari dini nggak sih dok? Iya, untuk bronkitis akut, karena tadi sifatnya dia paling banyak penyebabnya karena virus, maka gejalanya juga hanya sebentar, sekitar 5 hari sampai dengan 1 minggu, dan sifatnya self-limiting disease, artinya bisa sembuh dengan sendiri. Ya, asal dia memperbaiki pola hidupnya, memperbaiki gizinya, imunitasnya, maka dia akan sembuh dengan sendirinya. Nah, yang perlu diwaspadai adalah apabila bronkitis ini atau gejalanya muncul lebih dari 3 minggu maksudnya. Oh, saya sudah 3 minggu batuk, nggak sembuh-sembuh nih, udah minum obat, sudah tidur yang cukup, sudah minum vitamin dan lain-lain, tapi batuknya masih terjadi. Nah, itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut ke dokter paru, karena bronkitis kronis ini penyebabnya ada banyak. Misalnya tadi saya bilang ya, bisa tuberkulosis, bisa asma, bisa namanya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, bisa kanker paru dan lain-lain. Jadi kalau misalnya batuknya sudah lebih dari 3 minggu tidak tertangani, maka disarankan untuk memeriksakan dirinya lebih lanjut untuk kita cari penyebabnya yang lain. Oke ya, jadi itu dari yang akut maupun yang kronik seperti itu. Dok, sebelum kita lanjut dok, ini ada DM Instagram, aku bacakan ya dok ya, dari Ibu Santi. Dok, seminggu yang lalu saya pilek dan batuk grok-grok, grok-grok gitu mungkin ya, ngikil, grok-grok ngikil, ngikil setiap malam nggak berhenti. Kemudian saya periksa ke dokter dan disuruh ronsen, hasilnya bronkitis. Sudah dikasih obat dan suruh kontrol lagi 1 minggu. Kenapa sudah hampir seminggu setelah periksa napasnya masih sering terasa berat dan sesek, batuk masih grok-grok. Gimana nih dok? Iya. Kalau misalnya bronkitis, ya bronkitis akut ya, tadi yang saya sampaikan ada batuk, ada pilek dan lain. Biasanya pada bronkitis itu pada saat pemeriksaan fisik ya tidak ditemukan suara nafas yang signifikan, artinya normal-normal aja. Karena terjadinya di saluran nafas yang di atas gitu ya, bukan di bawah. Nah, karena dan satu lagi penyebabnya juga virus. Nah, kalau misalnya peradangannya sudah sampai ke saluran nafas yang di bawah, bahkan ke alveolus, ya alveolus itu tempat berbukarnya udara, jaringan parunya, maka bisa terjadi komplikasi dari bronkitis namanya pneumonia. Ya, nah pada pneumonia atau peradangan jaringan paru ini biasanya suara nafasnya ya tadi grok-grok, ya grok-grok, kemudian pada fototorasnya atau ronsennya juga ditemukan kelainan. Kalau hanya pure, murni hanya bronkitis akut saja, kita tidak menemukan kelainan yang aneh pada pemeriksaan fisiknya dan foto ronsennya. Kalau sudah ada kelainan pada pemeriksaan fisik dan ronsennya, maka ada kemungkinan yang lain. Yang paling mungkin adalah komplikasinya dari bronkitis adalah tadi pneumonia. Oh, oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Santi dan sehat selalu. Pokoknya jangan lupa untuk terus kontrol ya dan konsultasi ke dokter gitu ya. Oke, terima kasih Bu Santi sudah menghubungi kami. Dok, kita lanjut lagi dok. Ini juga aku pernah baca nih dok di artikel ya, nggak tahu benar apa enggak nih dok. Ini biasa terjadi bronkitis ini kalau di cuaca yang dingin dok. Gimana nih? Apalagi kita udah mau musim hujan nih dok, akhir tahun, gimana nih? Iya benar. Benar sekali. Jadi kalau di literatur ya, di jurnal-jurnal luar negeri, keadaan bronkitis ini sering terjadi pada negara yang 4 musim. Apalagi yang sedang menuju musim dingin gitu ya. Itu sering terjadi, jadi seasonal bronkitis atau seasonal flu. Jadi kalau kita analogikan ke negara kita ya, jadi udara dingin juga menjadi salah satu pencetus terjadinya bronkitis. Karena tadi saya bilangnya bahwa penyebabnya tidak hanya virus ya, 90% memang virus, tapi yang lain-lain juga. Contohnya bakteri itu ada 1%, sisanya adalah polusi, udara, debu, rokok, cairan yang mengandung asam dan lain-lain. Oke. Berarti memang harus diwaspadai juga ya kalau kita berbicara apalagi jelang akhir tahun gitu ya dok ya. Nah, kalau akhirnya ada orang mengalami bronkitis ini sebenarnya
entah itu tadi kalau akut kan self limiting disease tadi ya dok ya, bisa sembuh sendiri seperti itu. Tapi kalau untuk yang semisal kronis ataupun juga mungkin ada kasus akut yang dengan tingkat keparahan yang lebih tinggi, sebenarnya ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan nggak sih dok? Atau tetap harus konsultasi ke dokter dok? Iya. Jadi kalau misalnya bronkitis akut kan self limiting disease atau sembuh dengan sendirinya. Kalau obat-obatan yang bisa diberikan sifatnya obat-obatan yang mengurangi gejala, contohnya misalnya kalau batuk diberikan obat batuk, demam diberikan obat demam, dan pilek diberikan obat pilek. Ya, apabila dalam waktu 3 minggu tidak ada perbaikan, maka perlu dievaluasi lebih lanjut karena bisa terjadi namanya bronkitis kronik tadi. Bronkitis kronik biasanya lebih parah dan memiliki penyebab dasar. Tidak hanya peradangan saja di bronkusnya, tapi memang ada dasarnya yang menyebabkan peradangan. Contohnya tadi ya bakteri, karena asmanya, karena merokok misalnya, itu perlu dievaluasi lebih lanjut bila gejalanya tidak berkurang. Oke ya, bila gejalanya tidak berkurang, cepat-cepat harus konsultasi. Nah, di titik apa sih dok? Maksudnya di situasi atau kondisi seperti apa gitu ya, seseorang ini benar-benar harus mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit dan pengobatannya seperti apa dok? Iya, kalau perawatan intensif di rumah sakit ya, misalnya karena gejalanya yang lebih berat. Contohnya misalnya laju nafasnya lebih cepat dari biasanya, laju nadinya juga lebih cepat, demam yang tidak turun, sudah 3 hari tidak turun, kemudian nafsu makannya juga menurun, maka sebaiknya pasien tersebut kita rawat. Gunanya apa? Untuk memperbaiki keadaan umumnya dan untuk meningkatkan sistem imunitasnya, sehingga nanti selain dari obat-obatan yang kita berikan, imunitasnya juga ikut meningkat, dari dirinya sendiri juga ikut membantu untuk proses penyembuhan tersebut. Oke. Dok, kalau berbicara tentang penyakit paru ya dok ya, tadi kan dokter juga menyebut beberapa penyakit yang lain gitu ya. Nah kalau katakanlah seperti asma dok, asma ini kan mungkin mungkin ada yang sembuh atau nggak ngerti juga gitu. Tapi kalau untuk bronkitis ini sendiri memang bisa tembus secara total atau hanya bisa dikontrol dok, seperti asma seperti itu? Ya, kembali lagi tadi dia yang akut apa yang kronik. Kalau akut bisa sembuh dengan total karena tadi sembuh dengan sendirinya ya, self-limiting disease. Dan karena penyebabnya virus, maka bronkitis akut biasanya tidak memerlukan antibiotik, kecuali tadi ya bila keluhan tidak berkurang, kita bisa memikirkan pemberian antibiotik. Nah, kalau yang bronkitis kronik ini ya, kalau bronkitis kronik ini yang harus kita kontrol ya, tergantung dari penyebabnya lagi. Penyebabnya apa nih? Kalau penyebabnya asma ya berarti sifatnya kita kontrol, kita hindari pencetusnya. Kalau penyebabnya misalnya karena merokok, maka berhentilah merokok. Beda lagi nih kalau merokok, karena kalau terjadi PPOK maka memang sifatnya maintenance ya, kita kontrol. Dia tidak bisa sembuh tapi bisa kita kontrol supaya dia tidak sering serangan. Dan beberapa hal yang lain ya, bronkitis ini kan sifatnya tadi ya virus, bisa polusi, bisa seasonal, karena musim juga bisa ya. Jadi ada program vaksinasi juga untuk menghindari bronkitis ya, karena tadi penyebab utamanya adalah virus, terutama influenza ya. Jadi ada program tahunan juga untuk mencegah terjadinya bronkitis, mencegah tertular virus influenza. Ada program vaksin setiap tahun per tahun ya, jadi setahun sekali diulang vaksinnya, yaitu vaksin influenza. Apalagi terutama pada pasien-pasien usia tua, karena pasien usia tua ini memiliki imunitas yang lebih rendah. Sehingga kemungkinan dia tertular virus dan kemudian menjadi sakit itu lebih tinggi. Jadi pada usia yang lebih dari 65 tahun kita anjurkan untuk rutin vaksinasi influenza. Kalau di bawah 65 tahun boleh nggak? Boleh, terutama pada yang memiliki komorbid. Jadi misalnya usianya masih 40 tahun dong, tapi punya diabetes misalnya, itu bisa salah satu kandidat untuk dilakukan vaksinasi. Oke ya, ini kalau tadi kan disebutkan memang penyebab utamanya adalah virus dan berarti kan ada potensi untuk menular. Nanti di segmen terakhir kita akan membahas ya dok ya, tips supaya untuk mencegah penularan bronkitis. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Tina Reza, SPP, spesialis paru dari Rumah Sakit Royal Tarumadok. Di segmen terakhir ini kita akan membahas tips pencegahan penularan bronkitis ya dok. Yang pertama adalah hindari kontak dekat dengan orang sakit, terutama jika sakit bronkitis. Ini penularannya sangat kuat sekali ya dok ya, kalau kita berbicara, apalagi ini kan virus gitu. Iya, benar. Jadi prinsipnya sama ya kalau kita yang sekarang ini pandeminya kan virus SARS-CoV-2 adalah virus juga. Jadi dia sifatnya bisa aerosol gitu ya. Jadi mulai dari bersin dari penderita yang mengalami bronkitis, dia bersin, kita terkena percikan bersinnya, atau dia batuk, kita terkena percikan batuknya, atau misalnya dia bersin atau batuk kemudian nempel di atas meja, di atas kursi, kemudian kita memegang, kemudian kita tidak cuci tangan, dan kemudian kita mengucek mata atau makan gitu ya, itu juga menjadi salah satu sumber penularan. Jadi hampir sama, cukup sebenarnya cukup memudahkan dokter juga ya, karena sekarang banyak ada COVID, sehingga penderita masyarakat sudah lebih aware gitu. Oke, jadi edukasinya sudah sangat masif ya dok ya sekarang. Iya. Edukasinya sangat masif, jadi orang lebih paham lagi gitu dengan apa itu penularan virus gitu ya, karena COVID juga kan virus seperti itu. Nah, untuk pemakaian barang nih dok, kan misal di satu keluarga ada yang mengalami bronkitis, ini juga ternyata bisa menyebar juga ya dok ya? Iya, benar. Terutama yang berhubungan dengan cairan tubuh ya. Jadi misalnya memakai barang bersamaan, misalnya tempat makan gitu ya, sendok, garpu, gelas, itu kalau misalnya kita menggunakan sharing dengan penderita yang sedang mengalami bronkitis, ya kita juga ikut bisa tertular, terutama yang berhubungan dengan terkena langsung dengan cairan tubuh si penderita. Oke. Jadi kalau bisa ya pakai barang masing-masing lah ya, apalagi di masa pandemi gitu ya. Oke, yang tadi juga sempat di-mention sama dokter adalah vaksinasi flu. Kalau untuk bronkitis sendiri ini termasuk di vaksinasi flu yang secara umum ini sendiri, atau lebih mengerucut lagi ada yang lebih spesifik dok vaksinnya? Iya, jadi vaksin yang sudah tersedia saat ini ada vaksin influenza dan parainfluenza. Jadi pada para masyarakat dengan penonton dari TV yang terutama misalnya yang usianya lebih dari 65 tahun atau di bawah itu tapi memiliki komorbid, disarankan untuk vaksinasi influenza atau parainfluenza setahun sekali, pengulangannya setahun sekali untuk mengurangi risiko tertular atau terkena infeksi bronkitis. Oke. Nah ini lagi edukasi dok. Sebenarnya kalau orang punya komorbid atau apapun, ketika mereka mau vaksinasi flu, influenza atau parainfluenza pun ini sebenarnya aman ya dok ya? Atau gimana ini? Aman, ya aman. Oke, aman lah pokoknya ya dok ya. Oke, iya. Selanjutnya juga penting di masa pandemi yang selalu juga tadi dokter sempat menyebut edukasinya udah secara masif adalah rajin mencuci tangan gitu ya dengan sabun dan air mengalir. Ini penting ya dok ya? Iya benar, ya sama persis seperti corona. Jadi mencuci tangan, memakai masker, apalagi bagi yang sakit, misalnya ada batuk pilek, tetaplah memakai masker ya. Karena zaman COVID, jadi ya rata-rata semua pakai masker ya. Tapi kalau COVID-nya udah selesai nih, tetap kita sarankan kalau misalnya kita sedang batuk, sedang pilek, maka pakailah masker untuk mengurangi penyebaran ke orang-orang sekitar. Kemudian rajinlah untuk mencuci tangan, gitu ya. Kemudian mengganti pakaian apabila dari luar atau mandi setelah keluar dari tempat umum, sehingga resiko penularan akan menjadi lebih kecil. Oke, sebenarnya satu lagi Mas Rada yang penting banget ya, berhenti merokok. Ya. Kenapa akhirnya ada hubungan erat rokok dengan bronkitis ini dok? Ya, pasti sangat ada hubungan eratnya. Jadi satu perokok itu ada 3 jenis ya, ada perokok aktif, perokok pasif. Pasifnya ada yang sekunder, ada yang tersier gitu ya. Jadi kalau misalnya perokok aktif, ya dia aktif untuk merokok. Kalau sekunder berarti dia seseorang itu berada di dekat perokok. Atau tersier ini contohnya orang tuanya misalnya merokok di teras. Kemudian
serbuk atau bekas rokok tersebut masih menempel di sofa, di kursi gitu ya. Kemudian anak-anaknya bermain di teras. Nah, anak tersebut bisa terinhalasi sisa-sisa rokok yang kemarin atau semalam mungkin baru dihirup oleh orang tuanya. Itu namanya transgesi. Nah, kenapa rokok sangat berhubungan? Karena rokok sendiri kan mengandung zat-zat inhalasi yang bisa menempel di saluran nafas. Jadi zat-zat berbahaya ya kan kita menghisap rokok gitu ya. Rokok yang dihisap tersebut, zat-zat yang masuk ke dalam saluran nafas akan membuat peradangan di dalam saluran nafasnya. Nah, peradangan ini ya balik lagi, namanya kan kalau peradangan di saluran nafas terjadi bronkitis. Kalau terus terjadi berulang-ulang peradangan ini, maka bronkitisnya juga pasti akan tidak sembuh-sembuh dan menjadi bronkitis kronik yang nantinya bisa menjadi yang tadi saya bilang penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Oke ya, kalau bisa pemirsa untuk para ayah di rumah, kalau sayang istri, sayang anak, sayang keluarga, ayo segera hentikan kebiasaan merokoknya selain bisa sehat dan juga hemat gitu ya, sehat semuanya lah gitu, sehat badan, sehat dompet juga. Baik, terima kasih Dokter Tina sudah berbagi bersama kami pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan dan kita terhindar dari bronkitis. Terima kasih Dok, sehat selalu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ya, sehat selalu semuanya. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.